10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari cara memberikan border di dalam Microsoft Word. Untuk latihannya, kita perhatikan di sini. Ketik teks di bawah ini dengan ketentuan. Untuk judul, font monotype Cursiva, font size 14. Paragraf 1, font Times New Roman, font size 12. Ukuran kertas, ini yang kita atur terlebih dulu. Jadi kita buka menu layout. Kemudian kita buka kotak kecil page setup. Untuk ukuran kertasnya di sini diminta letter. Jadi kita buka paper size-nya kita buka, lalu cari letter. Kemudian di bagian margin, top 3 cm. Jadi topnya kita naikkan angkanya menjadi 3. Selanjutnya bottom 1,5 cm. Lalu yang bottom kita turunkan jadi 1,5. Berikutnya left 2 cm. Jadi untuk left juga kita turunkan jadi 2. Berikutnya right 1,5 cm. Jadi yang right ini kita turunkan jadi 1,5. Orientationnya di sini ada pilihan portrait dan landscape. Kita perhatikan baik-baik untuk file latihan praktiknya. Nah, ini kita lihat posisinya adalah posisi portrait. Jadi orientationnya portrait, lalu kita tekan OK. Selanjutnya yang mau diatur adalah spacing 18 pt. Spacing ini adalah jarak antar paragraf. Jadi kita buka menu home, lalu kita buka kotak kecil paragraf. Lalu untuk spacingnya, afternya kita naikkan menjadi 18 pt. Kemudian OK. Untuk judulnya menggunakan font monotype Cursiva, font size 14. Jadi kita buka font, kita cari monotype Cursiva, kemudian font size-nya 14. Posisi judul ada di tengah. Jadi kita aktifkan center. Lalu kita ketikkan judulnya, yaitu bahasa pemrograman. Setelah mengetikkan enter, setelah mengetikkan judul, kita enterkan sekali. Selanjutnya untuk paragraf 1. Paragraf 1 menggunakan font Times New Roman, font size 12. Jadi kita buka fontnya, kita pilih Times New Roman, font size-nya 12. Kemudian kita lihat perataan paragrafnya. Sebelah kiri terlihat rata, sebelah kanan juga terlihat rata. Bentuk paragraf pertama adalah paragraf first line. Jadi baris pertamanya sudah menjorok ke dalam. Maka yang kita lihat di sebelah kiri adalah mulai dari baris kedua dan seterusnya.
sebelah kirinya rata, sebelah kanan juga rata. Jadi kita aktifkan justify. Selanjutnya yang mau kita atur adalah jarak baris dalam paragraf pertama. Jarak barisnya ini ya. Untuk mengaturnya, kita buka kotak kecil paragraf, line spacing. Untuk menentukan line spacingnya, kita lihat kembali. Jarak paragraf pertama agak lebar, jadi kita pakai 1.5 lines. Kemudian oke kan? Paragraf pertama berbentuk paragraf first line. Di sini penjorokannya adalah 1,5 cm. Jadi kita buka kembali kotak kecil paragraf, special first line. Kolombainya kita naikkan menjadi 1,5 cm. Kemudian kita oke kan. Sekarang kita ketikkan paragraf pertama. Bahasa pemrograman, koma. Kita ketikkan bahasa pemrograman, koma, setelah itu tekan spasi sekali. Lanjutannya atau sering diistilahkan juga dengan bahasa komputer, atau bahasa pemrograman komputer, koma, setelah koma tekan spasi, adalah instruksi dasar untuk memerintah komputer, titik. Setelah titik tekan spasi sekali. Lanjutannya, bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks. Dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer, titik. Setelah titik tekan spasi sekali. Lanjutannya, bahasa ini memungkinkan seorang programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer. Koma, setelah koma tekan spasi. Lanjutannya, bagaimana data ini akan disimpan? Garis miring diteruskan. Koma,
dan jenis langkah apa, koma, setelah koma tekan spasi, kita lanjutkan lagi, dan jenis langkah apa yang akan diambil dalam berbagai situasi secara persis. Titik. Untuk paragraf pertama sudah selesai diketikkan. Selanjutnya berikan border sesuai dengan instruksi guru. Nah, untuk bordernya ya, kita mulai dari judul. Kita blok judulnya dulu. Kita blok tepat-tepat. Biasakan memblok sesuatu itu, suatu kata harus tepat. Setelah diblok tepat, di menu home, di sini ada tombol border yang ini ya. Kita buka dulu panahnya, kita klik dulu, lalu kita arahkan ke paling bawah, border and shading. Nah, di sini untuk settingnya ada non box shadow 3D custom. Kalau non berarti tidak ada border. Jadi border itu maksudnya adalah bingkai seperti ini. Ini adalah bingkai. Bingkai untuk suatu kata, kalimat ataupun paragraf, tergantung sejauh mana kita memblok. Nah, jadi kalau bentuk bingkainya ini, kalau kita pilih non berarti bingkainya tidak ada. Sekarang kita akan memberikan settingnya bentuk box. Lalu stylenya. Style di sini adalah jenis garis. Jadi jenis garisnya sangat banyak yang tersedia. Sebagai contoh ya, kita ambil yang ini. Ini bentuk garisnya, atau kita ubah jadi bentuk yang dua garis ini. Kemudian colornya. Color di sini digunakan untuk mengubah warna garis. Warna garisnya masih warna hitam. Sekarang kita pilih more colors. Lalu kita pilih warnanya. Nah, di sini warnanya sudah berubah ya. Kemudian width. Width ini adalah ketebalan garis. Jadi di sini ada ukurannya. Tinggal kita pilih. Sebagai contoh 2/4. Kemudian apply to. Nah, di sini ada teks, ada paragraf. Kita pilih teks. Kemudian di bagian preview ini adalah tampilan hasilnya, tampilan sementara yang bisa kita lihat. Kemudian kita tekan OK. Hasilnya ini. Setelah kita bisa memberikan border, kita harus bisa menghapus border. Nah, tadi kita blok dari B sampai N. Jadi bloknya harus tepat kembali. Kemudian kita buka tombol border. Border and shading, kita pilih settingnya none. Kemudian OK, maka bordernya sudah hilang. Setelah mengetahui cara memberikan border, sekarang kita akan break. Dan mengetahui cara memberikan border dan menghapus. Sekarang kita blok kembali judulnya. Kemudian kita buka tombol border. Border and shading. Sekarang kita berikan settingnya shadow. Stylenya kita pilih yang garis atasnya tebal, bawah tipis. Kalau shadow berarti ada bayangan. Bayangannya itu ada di sebelah bawah dan di sebelah kanan. Kita ubah colornya. Width-nya kita atur. Ini saya atur menjadi 2/4. Apply to-nya bukan teks lagi. Tadi sudah kita lihat hasil dari teks. Sekarang kita pilih paragraf. Nah, apabila apply to-nya paragraf, maka
bordernya memanjang. Jadi kalau bordernya memanjang, maka itu adalah apply to-nya paragraf. Kalau bordernya hanya untuk kata yang di blok saja, maka apply to-nya adalah teks. Sekarang kita blok pemrograman pada paragraf pertama. Kemudian kita buka tombol border, borders and shading. Sekarang kita berikan box. Lalu jenis garisnya kita ambil yang atasnya tipis, bawah tebal. Colornya kita ganti. Kita buka more color. Width-nya saya pakai 1,5 point. Jadi PT ini dibaca point. Apply to text. Lalu oke. Ini bentuk box. Lalu kita blok kata atau. Bloknya harus tepat. Kemudian buka kotak kecil border, buka panah untuk border, border and shading. Settingnya shadow. Stylenya yang seperti tadi, atas tebal, bawah tipis. Colornya, nah di sini saya gunakan recent color yang tadi ya. Width-nya 1,5 point. Kemudian oke. Nah yang ini bentuk settingnya shadow. Kemudian kita buka, kita blok kata sering. Lalu kita buka kembali border, borders and shading. Lalu settingnya 3D. Jenis garisnya kita pilih yang atasnya tebal, bawah tipis. Colornya saya gunakan seperti tadi, warna yang sama. Width-nya 1,5 point. Apply to text. Hasilnya ini. Nah, kita lihat sama-sama apa bedanya bentuk box, shadow, dan 3D. Ini saya perbesar. Untuk bentuk box seperti ini, garis atasnya tebal, bawahnya tipis, berarti garis luarnya ini tipis ya, dalamnya tebal. Kalau pada shadow, garisnya tetap sama, luarnya tipis, dalamnya agak tebal. Ada shadownya yaitu di sebelah bawah dan di sebelah kanan. Kalau pada bentuk 3D, bentuk 3 dimensi, maka bentuknya ini bisa menyerupai bangun ruang. Jadi kalau kita lihat garis luarnya ini masih tipis, di sini masih tipis, lalu ini berubah jadi tebal. Ini juga jadi tebal. Yang dalamnya ini tebal, tebal, lalu tipis, tipis. Jadi ada perubahan menyerupai bentuk bangun 3 dimensi. Yang berikutnya kita blok bahasa komputer. Kemudian kita berikan bordernya, borders and shading. Nanti yang ini kita berikan model 3D. Settingnya 3D. Jenis garisnya kita pakai yang ini, yang 3 garis, yang model ini. Kemudian colornya kita ganti. Width-nya saya atur menjadi 2/4. Apply to text. Hasilnya ini. Jadi apply to text itu hanya untuk suatu kata atau beberapa kata. Selanjutnya, sekarang kita blok. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita perhatikan dulu. Setelah memberikan border, maka di sini jarak barisnya otomatis menjadi lebih lebar. Ini diakibatkan karena adanya border. Sekarang kita akan memberikan border untuk suatu kalimat.
kita blok ini kalimatnya sampai titik. Kemudian kita buka tombol border and shading. Yang ini kita berikan box, settingnya box. Lalu kita pilih model yang 2 gelombang ini. Colornya kita ganti. Untuk width-nya hanya ada 3/4. Apply to tetap teks. Hasilnya begini. Lalu kita blok paragraf pertama ini. Sampai titiknya kita blok. Kemudian kita buka bordernya. Kita berikan border. Settingnya shadow. Jenis garisnya kita gunakan bentuk yang ini. Colornya kita ganti. Oke, contoh ini ya. Lalu oke. Width-nya hanya ada 3 poin. Apply to-nya kita tidak berikan di teks tapi pada paragraf. Hasilnya seperti ini. Demikianlah penjelasan untuk border pada hari ini. Terima kasih dan sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.